Halo, selamat datang di Hard Reset Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara menyesuaikan Vivo V50 Lite. Mari kita mulai. Sekarang kita baru saja melakukan hard reset. Jadi semua yang Anda lihat di sini adalah versi default tentang bagaimana ponsel Anda seharusnya terlihat setelah hard reset atau setelah Anda tahu membukanya dari kotak. Jadi kita bisa mulai dengan masuk ke pengaturan dan mengubah navigasi. Saya tahu banyak orang ingin melakukan hal itu. Jadi untuk mengubah navigasi, Anda hanya perlu masuk ke manajemen sistem lalu navigasi sistem. Dan di sini Anda bisa memilih apakah ingin menggunakan gestur atau navigasi 3 tombol. Jika Anda memilih navigasi 3 tombol, Anda selalu bisa mengubah urutan dan gaya tombol-tombol tersebut. Jadi ini sangat berguna, praktis, dan saya akan tetap menggunakan gestur karena saya memang lebih suka dan menurut saya itu sangat nyaman dan saya memang lebih menyukainya. Tapi jika Anda mau, Anda selalu bisa menggunakan navigasi 3 tombol. Dan hal penting lain yang sangat perlu dikustomisasi menurut saya ada di pengaturan tampilan, kecerahan, dan ini sangat sederhana, yaitu mode gelap. Di sini Anda bisa mengaktifkan mode gelap. Secara pribadi, saya akan tetap menggunakan mode gelap, tapi demi kalian bisa melihat lebih jelas apa yang saya lakukan di ponsel, saya akan tetap di mode terang hanya karena lebih mudah dilihat. Lalu kita juga punya pengaturan waktu layar mati. Ini bukan hal besar, tapi saya juga menyarankan Anda untuk mengaturnya sesuai keinginan Anda. Perlu diingat saja, secara umum, semakin kecil nilainya, semakin banyak baterai yang akan Anda hemat. Tapi, misalnya mengaturnya ke 50 detik mungkin akan sangat mengganggu menurut saya. Jadi ya, dan sekarang setelah proses ini selesai sepenuhnya, kita bisa mulai menyesuaikan tampilan layar utama kita yang sangat personal. Tentu saja hal terpenting dan paling fundamental adalah Anda bisa mengambil aplikasi apapun yang Anda inginkan dan memindahkannya kemana saja sesuai keinginan Anda. Ini adalah dasar-dasar esensial dari kustomisasi yang mendalam. Anda juga selalu bisa menghapusnya. Misalnya saya bahkan tidak menggunakan TikTok, jadi saya bisa menghapusnya dari aplikasi. Maaf, maksud saya bukan dari App Store, tapi dari layar utama hanya dengan menekan hapus. Atau sebagai alternatif, saya bisa menekan ikon tempat sampah itu untuk menghapusnya sepenuhnya. Ini sangat penting karena secara default kita memang memiliki banyak. Saya tidak bermaksud membuka itu. Kita memang punya banyak bloatware, jadi menghapus bloatware bagian dari kustomisasi. Misalnya, saya belum pernah menggunakannya, tidak akan pernah menggunakannya, otomatis terunduh karena bagian dari bloatware. Jadi, kita tekan dan tahan, kami menghapusnya mudah. Hal yang bisa dilakukan pada Facebook, dan yang direkomendasikan, ya LinkedIn saya tidak akan pernah menggunakan Anda. Booking.com, saya juga tidak akan pernah menggunakan Anda. Block Blast, bukan penggemar game ini. Netflix mungkin. Mungkin saya akan menonton sesuatu. Tapi, Anda tahu, proses penyesuaiannya sangat mudah. Tapi berbicara tentang hal-hal yang memang langsung berkaitan dengan kustomisasi, ya, mari kita ganti wallpapernya. Kita bisa melakukannya dengan mudah dengan menekan dan menahan layar utama kita. Seperti yang Anda lihat, bahkan ada tutorial kecil tentang cara mengurutkan secara massal, dan kita juga bisa memindahkan ikon antar layar yang juga cukup praktis. Tapi mari kita pilih wallpaper. Dan sekarang kita bisa memilih wallpaper yang berbeda. Saya sangat suka warna hijau, jadi saya mungkin akan memilih ikon dasar yang hijau. Tapi kita juga punya ikon lain, seperti kubus-kubus ini misalnya. Batu-batu ini, mineral, sepertinya... mereka benar-benar bagus. Dan kita selalu bisa mengklik 3 titik ini di sebelah kanan, mari kita setujui syarat dan ketentuannya. Dan sekarang kita bisa memilih unduh lebih banyak. Jadi ini adalah wallpaper bawaan lainnya, dan jika kita pilih unduh lebih banyak, kita akan masuk ke toko, dan di sini kita juga bisa mengunduh wallpaper yang berbeda. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar dari ini hanyalah AI. Ini jelas AI. Ini terlihat seperti AI. Seperti banyak dari ini hanyalah barang AI berkualitas rendah. Ini jelas AI. Ini sangat jelas AI dan seterusnya. Dan seterusnya. Tapi sepertinya saya akan tetap dengan ini. Saya mau yang hijau.
Saya suka warna hijau. Dan saya mau gelembung yang hijau. Terima kasih. Dan sekarang kita juga bisa ganti tema. Jadi mari kita tekan dan tahan sekali. Jari kita sekali lagi. Mari kita pilih warna, gaya. Dan sekarang kita bisa mengaktifkan warna UI system, aplikasi. Dan sekarang kita pada dasarnya bisa mengubah warna UI-nya. Seperti yang bisa kamu lihat secara default, temannya berwarna biru. Menurutku. Jadi kamu bisa mengaturnya seperti ini. Dan sekarang akan menjadi hijau. Kamu juga selalu bisa memilih warna dari wallpaper menggunakan fungsi itu. Pada dasarnya, setiap kali kita mengganti wallpaper, kita juga akan melihat warna yang berbeda. Jadi itu cukup keren. Dan terakhir, kita bisa menerapkan warna pada icon yang akan memberikan tampilan yang menarik. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, satu-satunya hal yang tidak berwarna adalah ini. Jadi aku bisa menghapus hal-hal ini. Mari kita hapus pemasangan Netflix. Dan sekarang tampilan ponsel kita jadi lebih mulus. Tapi tentu saja, itu belum semuanya. Kita selalu bisa menekan dan menahan lalu masuk ke pengaturan layar utama. Misalnya, kita bisa mengubah tata letak layar utama dari 4x6 menjadi 5x6. Dan kita juga bisa mengubah gaya layar utama, karena saat ini menggunakan gaya laci, tapi kita selalu bisa mengubahnya ke gaya lain. Dan juga efek geser, secara default adalah translasi. Kita juga bisa memilih jumping, superposition, fade, merry-go-round, dan turnover. Turnover ini cukup lucu. Dan merry-go-round, saya rasa itu. Saya merasa itu benar-benar sangat membingungkan. Tapi, kamu bisa mengatur animasi-animasi ini dengan sangat mudah dan fleksibel. Dan berbicara tentang animasi, saya yakin jika kita pergi ke pengaturan dan menggulir sedikit ke bawah, kita akan melihat efek dinamis. Dan di sini, kamu bisa menyesuaikan setiap animasi di ponselmu. Misalnya, animasi ikon sidik jari, kamu bisa mengubahnya sesuai keinginanmu. Hal yang sama juga berlaku untuk animasi pengenalan sidik jari. Kamu bisa mengubahnya ke ini, atau ini, atau ini, atau bahkan yang ini. Kamu tahu. Mari kita biarkan seperti itu dulu. Meskipun untuk mengubahnya, terkadang kita perlu mengatur sidik jari agar bisa mengubahnya, tapi hal yang sama juga berlaku untuk animasi pengenalan wajah. Jika kita tidak ingin icon jam yang membosankan, kita bisa memilih sesuatu seperti ini, atau emoji pelangi yang ceria. Hal yang sama juga berlaku untuk animasi pengisian daya, kita juga bisa sepenuhnya menyesuaikan ini. Animasi saat USB dimasukkan, animasi pemasukan, ya ampun. Seperti yang bisa kamu lihat, kita punya banyak efek gratis yang bisa dipilih, dan ponsel ini benar-benar penuh dengan berbagai animasi yang bisa kita, bahkan ini pun bisa disesuaikan, wow. Serius? Jumlah hal yang bisa kamu ubah di sini benar-benar gila. Tapi aku rasa itu saja untuk video kali ini. Tidak apa-apa, kita juga bisa membahas widget. Widgetnya cukup jelas, kamu bisa menambahkan widget aplikasi custom ke layar utama, misalnya seperti kalender, dan punya pengingat kecil untuk hari itu. Jadi kamu bisa tahan dan seret ke sini kalau mau. Dan widget-widget ini juga cukup bisa disesuaikan. Jadi kalau kamu tekan dan tahan, kamu bisa memperbesar ukurannya dan lain-lain. Tapi widget adalah hal terakhir yang ingin saya bahas. Dan sekarang ini adalah akhir dari video ini. Jika kamu punya tips menarik lainnya untuk personalisasi di perangkat ini, kamu bisa bagikan di kolom komentar di bawah. Tapi dari saya, itu saja. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.